Good morning student, welcome back with Miss Eva. Jadi hari ini kita belajar tentang bagian virus ya, tapi lebih khususnya mengenai replikasi dan peranan virus ya nak ya. Nah jadi dengarkan Miss baik-baik ya nak. Nah jadi replikasi itu artinya adalah perbanyakan diri ya. Jadi virus itu melakukan perbanyakan diri dengan dua cara ya. Nah, yang pertama ada namanya secara lisogenik dan ada secara litik ya. Nah, jadi ini adalah gambar yang bisa kasih tunjuk mengenai proses replikasi secara lisis dan lisogenik. Nah, jadi bedanya nanti pada tahap lisis DNA bakteri itu nanti akan dipecahkan oleh DNA dari si virus. Nah, sedangkan dari tahap dari lisogenik nanti DNA bakteri itu akan menyisip pada sel DNA dari si virus ya. Nah, jadi ini adalah peranan-peranan dari virus ya. Kebanyakan virus itu bersifat parasit ya. Nah, yang namanya juga sifatnya udah parasit obligat ya. Nah, jadi ini ada gambar daun tembakau ya. Nah, jadi daun tembakau ini mengalami yang namanya suatu penyakit. Nah, virusnya itu adalah virus mozaik ya. Nah, selanjutnya adalah virus tugro ya. Jadi virus tugro ini adalah virus yang membuat tanaman tersebut mengalami kekerdilan, dan ini perantaranya itu adalah serangga ya. Nah, wereng coklat atau wereng hijau ya. Nah, jadi sekarang pemerintah mengadakan yang namanya pembudidayaan padi yang tahan terhadap hama. Nah, yang pada hewan ini ada namanya Newcastle disease ya. Ini virusnya akan merusak yang namanya saraf pada burung. Nah, ini juga ada gambar Miss buat penyakit foot and mouth disease. Ini kebanyakan penyakit yang diderita oleh sapi, kerbau, ataupun lembu di bagian mulut dan kukunya. Nah, selanjutnya ini ada gambar dari avian influenza ya. Nah, ya ini menyerang sistem pernapasan pada burung. Nah, pada manusia kita bisa melihat yang namanya penyakit cacar ya. Ini biasanya diderita oleh anak-anak, namun tidak kemungkinan pada orang dewasa juga terkena ya. Nah, jadi nanti pada saat terkena cacar ini akan mengalami yang namanya bekas luka ya. Nah, kemudian ada rabies. Nah, jadi penyakit rabies ini biasanya ditularkan oleh yang namanya hewan seperti kera maupun anjing ya. Nah, ini juga bisa tertular kepada manusia. Selanjutnya ada penyakit influenza ya. Ini biasa terserang kepada orang-orang yang sering kena hujan ya. Nah, atau berada di daerah yang dingin. Nah, ini akan menghambat yang namanya sistem pernapasan. Nah, sedangkan polio ini merupakan suatu virus yang merusak sistem alat gerak sehingga membuat alat gerak tersebut tidak aktif ya, atau disebut sebagai layu semu. Nah, selanjutnya ada penyakit demam berdarah ya. Nah, jadi demam berdarah ini adalah sebuah penyakit yang vektornya adalah Aedes aegypti ya. Jadi virusnya itu nanti akan memecah yang namanya trombosit yang ada dalam tubuh kita. Jadi si penderita akan mengalami gejala-gejala seperti demam, kemudian meriang, dan juga bagian badannya seperti bintik-bintik merah ya. Kemudian ada virus HIV ya. Jadi virus HIV ini sebenarnya sudah sering kita dengar. Ini ditularkan oleh berbagai macam-macam hal ya. Bisa dari jarum suntik, bisa dari hubungan seksual, ataupun bisa dari pendonor darah ya. Ada penyakit hepatitis ya. Jadi hepatitis ada 3 macam ya. Ada hepatitis A, B, dan C ya. Nah, jadi virus hepatitis ini akan menyerang yang namanya sel organ hati sehingga hatinya tidak berfungsi. Kemudian virus Ebola ya. Jadi virus Ebola ini seperti benang-benang ya, nak ya. Nah, ini akan menyerang yang namanya sel darah merah kita. Kebanyakan virus Ebola berada di daerah Zaire atau daerah Afrika sana ya. Nah, jadi ini berlangsung selama 14 hari. Jadi ketika suatu penderita terkena dalam 14 hari bisa mengakibatkan kematian jika tidak ditangani. Ada tugas yang Miss berikan, carilah peranan menguntungkan dari virus bagi kehidupan manusia ya. Jadi tugasnya dikerjakan dan Miss tunggu hari ini juga ya, nak ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya, nak. Kita lanjut pertemuan kita berikutnya mengenai tentang Monera. And see you next time.